Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang dinamika gerak. Nah, di part kedua, kita akan membahas tentang hukum Newton dan aplikasinya dengan indikator menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang namanya Mbah Newton. Nah, Sir Isaac Newton ini merumuskan hukumnya ke dalam 3 hukum, yaitu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton, setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kelajuan konstan kecuali jika pada benda bekerja gaya. Nah, contohnya ketika teman-teman menaruh selembar kertas gitu ya di bawah botol minum, kemudian menariknya dengan sangat cepat. Apa yang akan terjadi? Nah, bandingkan ketika teman-teman menariknya dengan perlahan. Nah, coba simpulkan sendiri ya dari dua kegiatan tersebut. Nah, perhatikan benda berikut. Nah, ini ada benda yang diam ya. Ketika benda diam, dia memiliki gaya normal ya, yang tegak lurus terhadap bidang. Dan gaya ini selalu memiliki gaya berat ya akibat gravitasi yang dimilikinya. Nah, ketika benda diam, maka resultan gayanya sama dengan nol. Nah, resultan gaya yang ada di sini itu terjadi pada sumbu Y ya. Sehingga benda dalam keadaan seimbang ya, atau N sama dengan W. Nah, kemudian terjadi pada benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, ketika benda bergerak lurus beraturan, itu berarti V-nya konstan ya. Kalau V-nya konstan, maka percepatannya betul. Maka percepatannya sama dengan 0 karena delta V-nya sama dengan 0. Nah, kalau benda yang bergerak terus-menerus, maka dia akan cenderung untuk bergerak ya, kecuali nanti ada gaya yang bekerja padanya. Nah, jadi karena A-nya atau percepatannya 0, maka resultan gayanya juga sama dengan 0. Nah, ini penerapan ya, aplikasi hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam penggunaan seat belt ya. Kalau misalkan kita berkendara menggunakan mobil tanpa menggunakan seat belt ya, dan kemudian direm mendadak gitu ya. Nah, ini apa lebay sekali ini sampai dia atraksi ya di atas mobil. Nah, itu pun yang bisa terjadi pada diri kita ketika kita berkendara tanpa menggunakan seat belt. Nah, di sini orang ketika mobil melaju ya, orangnya akan cenderung untuk bergerak terus-menerus ya, akan berusaha untuk mempertahankan keadaannya. Dan ketika diam, maka dia juga cenderung akan diam. Nah, peristiwa di mana benda berusaha mempertahankan keadaan awalnya tersebut biasa disebut sebagai inersia ya, atau kelembaman. Nah, sehingga hukum pertama Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Berikutnya hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan perubahan keadaan gerak benda yang menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja gaya di mana besarnya perubahan gerak benda sama dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Perubahan keadaan gerak tersebut merupakan besaran momentum, sehingga hukum kedua Newton tentang gerak dinyatakan sebagai resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum benda itu. Nah, namun pada bahasan ini kita akan menggunakan benda yang masanya konstan ya, sehingga akan berlaku bersamaan gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, berat ya. Nah, sekarang coba teman-teman dapat mengambil buku di sekitar teman-teman atau benda apapun di sekitar teman-teman ya, kemudian jatuhkan. Apa yang terjadi? Ya, bendanya jatuh ya, dipercepat dia ya, dia jatuh dipercepat. Nah, berapa percepatan buku itu? Iya, betul, sama dengan percepatan gravitasi ya. Nah, sekarang jika buku kalian itu masanya 0,5 kilogram ya, kemudian dijatuhkan, maka buku akan dipercepat dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa gaya yang membuat buku ini jatuh? Ya, karena masanya setengah, maka gayanya juga akan
Jadi setengah kali percepatannya. Ya. Sehingga gayanya sama dengan 5 Newton. Nah, gaya inilah yang disebut sebagai gaya berat, ya, atau biasa disebut sebagai berat benda. Ya, berat benda ini, nah ini ya, gaya yang menyebabkan buku jatuh itu tadi dinamakan gaya berat, atau sering disebut dengan berat saja, ya, yang besarnya sama dengan M kali G atau massa kali percepatan gravitasi. Kita ke hukum ketiga Newton. Nah, sekarang coba cubit pipi kalian. Apa yang kalian rasakan? Sakit. Oke. Nah, kemudian sekarang cubit dengan semakin kuat. Apa yang terjadi? Oke, semakin sakit ya. Nah, ini menunjukkan adanya gaya aksi dan gaya reaksi. Ya. Jadi tangan kalian ini memberikan aksi ya pada pipi ya, dan pipinya menerima reaksi akibat gaya yang diberikan oleh tangan kalian. Nah, jadi ini bisa juga kita dinyatakan ya, ini bisa dinyatakan dengan hukum Newton yang ketiga, yaitu jika dua benda, yaitu benda A dan benda B berinteraksi, dengan benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, benda A ini disebut sebagai gaya aksi ya. Kemudian gaya B adalah gaya reaksi. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Nah, kemudian apa saja aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari? Pertama adalah benda pada bidang datar tanpa ada gaya dari luar. Nah, misal ini ada benda di atas meja ya. Nah, setiap benda di permukaan bumi dia selalu memiliki gaya berat ya. Dan ketika dia ada di permukaan bidang datar seperti ini, dia memiliki gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Ini gaya berat. Kemudian ke atas dia memiliki gaya normal ya. Nah, maka resultan gayanya sama dengan 0 karena bendanya diam. Ya. Sehingga N yang ke atas yaitu identik dengan sumbu positif, maka positif. Kemudian W ke arah sumbu negatif, maka min. Jadi N min W sama dengan 0. Maka N atau gaya normalnya sama dengan W. W adalah berat benda itu sendiri, sehingga N sama dengan M kali G. Nah, kemudian benda di atas bidang miring yang sangat kasar. Nah, sehingga benda dalam keadaan setimbang. Perhatikan balok di bidang miring tersebut. Nah, setiap benda di permukaan bumi dia memiliki massa, sehingga benda ini memiliki berat. Karena dia ada di bidang datar, maka dia memiliki gaya normal. Nah, gaya beratnya menuju ke pusat bumi ya, bukan ke serong ya. Kemudian gaya normalnya tegak lurus, bidang datar. Nah, ini kita bantu dengan sumbu X dan sumbu Y ya, yang saling tegak lurus. Kemudian gaya yang masih miring ya, mana gaya yang belum searah dengan sumbu Y dan sumbu X? Ya, betul, W. Nah, W ini kemudian kita uraikan ya di sumbu Y negatif dan sumbu X negatif. Nah, ini membentuk sudut theta, maka ini kita uraikan. Maka di arah sumbu X dia adalah W sin theta, dan di sini dia adalah W cos theta. Oke. Baik, kemudian kita uraikan masing-masing sumbu ya. Nah, karena bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya di sumbu Y, maka kita hanya melihat N dan W cos theta. Karena bendanya diam, sigma F Y sama dengan 0. Ya. Yang positif yang mana? Yang ke atas ya. Jadi N min W cos theta sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W cos theta. W-nya adalah M kali G. Nah, sekarang gaya di sumbu X, maka kita hanya melihat di sumbu X saja. Nah, di sini hanya ada W sin theta. Nah, karena bendanya diam, maka W sin theta sama dengan 0. Kemudian benda yang tergantung pada tali. Oke, ini ya. Nah, sama setiap benda di muka bumi dia punya gaya berat yaitu W ya
Karena dia tergantung tali, maka dia memiliki gaya tegangan tali yang besarnya adalah T. Nah, karena bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F 0. Kita lihat gaya yang bekerja pada benda ini adalah W dan T yang menuju ke atas ini. Ya, sehingga T min W sama dengan 0. Ya, sehingga T sama dengan W atau gaya berat itu sendiri. Nah, di mana T-nya gaya tegangan tali, W-nya adalah gaya berat, yaitu M kali G. Berikutnya benda yang tergantung pada katrol dalam posisi setimbang. Nah, seperti ini. Nah, ini ada benda A dan benda B. Nah, benda yang ada di permukaan bumi, dia memiliki gaya berat. Dan kalau dia dihubungkan tali, maka dia punya gaya tegangan tali. Kita uraikan dulu. Nah, ini gaya B, pusat bumi, ini gaya A. Yang kayak masanya sama ya, maka arah dari ininya sama. Nah, ini gaya tegangan talinya. Nah, kemudian untuk mencari ini ya, kita bisa menguraikan dalam satu sistem secara utuh atau kita bisa melihat masing-masing bendanya gitu. Nah, ini karena masanya sama, maka benda dalam keadaan yang setimbang tanpa kita mengabaikan massa katrol. Nah, ketika ditinjau dari seluruh sistem ya, nah sigma F sama dengan 0, maka WB min T ya plus T ini yang naik plus ini yang ini min, ini plus, kemudian ini yang searah dengan gaya positif ya. Jadi ini WB positif, T pertama ini negatif, yang ke bawah negatif, ini ke bawah karena berlawanan dengan ini maka dia negatif ya, terus positif, WA-nya juga negatif sama dengan 0. Maka WB min WA sama dengan 0. Jadi berat B sama dengan berat A. Kemudian di sistem A, kita hanya melihat yang A ya, jadi yang ini kita tutup dulu. Nah, ini WA, kan sigma F sama dengan 0 ya, karena bendanya diam. Lalu kita uraikan gayanya, ada gaya apa saja. Ini WA min T sama dengan 0, sehingga WA sama dengan T. Itu juga nanti untuk yang B, ya, sistem B. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, ini dari persamaan 1 dan persamaan 2, ini T, ini kan sama-sama T ya, tegangan talinya sama, maka T sama dengan T. Nah, sehingga T yang persamaan pertama itu WA, T persamaan kedua adalah WB. Maka WA sama dengan WB, atau berat benda A sama dengan berat benda B. Ya, atau M kali G sama dengan M kali G untuk benda A. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang gaya gesek. Nah, berikut adalah sifat dari gaya gesek. Pertama, gaya gesek statis dan kinetik selalu berlawanan dengan gerakan benda. Yang namanya gesekan ya, jadi selalu berlawanan. Benda akan bergerak jika diberikan gaya lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya. Saat benda bergerak, gaya gesek kinetik menggantikan gaya gesek statis. Besarnya gaya gesek statis dan kinetis bergantung dari permukaan kontak antara benda yang bersentuhan dan tidak tergantung pada kecepatan benda. Gaya gesek statis adalah gaya yang besarnya mengikuti gaya luar, tapi memiliki nilai maksimal ketika benda akan bergerak. Nah, gaya gesek statis maksimal itu sama dengan mu s atau koefisien gesek statis kali n. N adalah gaya normal. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini benda yang di muka bumi dia selalu punya gaya berat dan punya apa lagi gaya apa? Karena dia pengaruh bidang, betul ada gaya normal. Nah, kemudian ditarik dengan gaya F ke kanan, maka benda ini akan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jika ditinjau benda seperti pada gambar dan benda dari keadaan diam, maka jika F ini kurang dari atau sama dengan gaya gesek statis, ya, maka gaya gesek statis besarnya mengikuti gaya luar, tapi memiliki nilai maksimal ketika benda tepat akan bergerak. Nah, nilai maksimal tersebut yaitu ketika gayanya ini sama dengan gaya gesek maksimalnya.
Atau F sama dengan F gaze mass. Atau mu S kali N. Nah, jika gayanya lebih besar dari mu S kali N, maka benda bergerak dengan percepatan A. Ya, sehingga F gesek sama dengan Fk sama dengan mu K kali N. Mu-nya adalah koefisien gesek kinetis kali gaya normalnya. Harga koefisien gesek itu antara 0 kurang dari atau sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, aplikasi yang lain dapat kita lihat di lift, ya. Nah, ini misalkan lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Maka dari sini bisa kita uraikan ya, ini bendanya ada di sumbu Y ya, karena bendanya diam, maka sigma F itu sama dengan 0. Nah, yang ke atas tadi positif ya, berarti ini N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. N sama dengan W ya, atau W-nya tadi adalah M W. M kali G. Oke, gini ya. Ada pertanyaan? Oke, aplikasi berikutnya lift dipercepat ke bawah ya. Nah, ketika lift ini bergerak, berarti kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang searah dengan percepatan nilainya positif ya. Jadi ini yang searah yang mana? W ya. Di W ini yang positif. Maka W min N sama dengan M kali A. Maka W, atau kalau kita akan mencari N, ya ini kalau tetap berubah tanda berarti kita balik ya. Kalau pindah berarti dia tetap. Ini W sama dengan W. Nah, yang berubah, yang tetap tadi berubah tanda ya, berarti ini min M kali A. Nah, berarti gaya N atau gaya tekan orang terhadap lift itu sama dengan W min MA. Jadi kalau bergerak ke bawah ada pengurangan ya, pengurangan gaya berat gitu. Berikutnya kalau lift dipercepat ke atas, jadi identik dengan cara sebelumnya, maka kita akan menggunakan penerapan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita cek gaya mana yang searah? Ya, betul, N. Maka N yang positif. N min W sama dengan M kali A. Ya, maka N sama dengan PW plus M kali A. Nah, ini gaya tekan orang terhadap lift ya, yaitu gaya berat plus massa kali percepatan dari lift itu. Masanya massa orangnya ya. Baik. Nah, berikutnya aplikasi hukum Newton pada mobil. Nah, ini ada di sabuk pengaman ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada penyangga kepala. Nah, ini kalau mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Nah, kan kadang tubuh akan tersungkur ke belakang gitu, maka akan ada penyangga kepala yang melindungi kepala kita. Kemudian ini bagian depan mobil ya dirancang sedemikian rupa agar dihasilkan gaya gesek dengan udara seminimal mungkin. Namun mobil tetap stabil dengan kecepatan tinggi. Nah, bentuk pipih ini dimaksudkan agar dapat mengurangi gaya gesek oleh udara. Gaya gesekan yang kecil menyebabkan penghematan penggunaan bahan bakar. Nah, ini pemanfaatan teknologi ya. Bentuk miring dari depan ke belakang di sisi atas dimaksudkan untuk menghasilkan gaya tekan ke bawah oleh udara. Sehingga gaya tekan makin besar jika kecepatan mobil semakin besar. Nah, itu untuk penerapan hukum Newton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.